Ya udah bisa gabung belum ya Vita? Oke Niko. Ya hari ini pagi ini saya akan mengajar hukum media. Selamat pagi, salam sehat semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu pengajar di Amikom. Jadi untuk perkuliahan hari ini saya mencoba treatment, berbagai treatment saya coba. Yang saya lakukan hari ini adalah saya meninggalkan tugas di Google Classroom. Maksud saya materi. Jadi materi itu sudah saya buat sedemikian rupa agar mudah dipahami, dan kemudian untuk menguji keaktifan mereka, saya minta mereka untuk meninggalkan pesan di kolom feed ini, dan kemudian mereka saya ajak gabung di Hangout agar kita bisa saling berdiskusi dengan lebih lancar dan kita tidak kemudian ter apa ya, biasanya kalau diketik itu akan lama membalasnya. Harapannya dengan Hangout dan sebelumnya mereka membaca, kita tidak terlalu lama untuk kemudian mempresentasikannya. Ini juga beberapa di kelas sudah berjalan dan cukup efektif karena akhirnya mereka terpaksa untuk atau dipaksa untuk membaca sebelum kelas dimulai. Yang lain apa sudah membaca? Bagas dan Ivanus? Setengah. Sampai mana Bagas bacanya? Jadi sebenarnya kalau kita mengulik informasi dari narasumber melalui laptop dan kita rekam tanpa memberitahu biaya di telepon apakah masih gimana. Hmm. Lupa atau nggak baca lagi? Dua-duanya, tapi tadi di refresh saya baca Oke. dari Oke, jadi sebelum kita masuk ke kuliah berikutnya, saya kasih refresh. Harapannya Anda itu bisa mengingat lagi walaupun hanya sekilas. Di UU Pers ini, sebenarnya hanya ada 3 poin yang menjadi hal utama yang harus jadi pegangan teman-teman. Ada asas demokrasi, asas keadilan, asas supremasi hukum. Jadi di sana kalau Anda lihat nanti di kasus Tempo, dia sudah ada MA memutuskan tidak bersalah karena ada hak jawab. Yaitu maknanya atau dasarnya ada di 3 item ini: asas demokrasi, keadilan, kemudian supremasi hukum. Boleh, Hani. KUHP hadir sebelum UU Pers 99. Ini adalah produk yang sangat usang, tapi masih sampai hari ini itu dipakai. Dulu sebelum pers berkembang, muncul bahwa pencemaran nama baik itu dibuat untuk mencengkeram atau tidak membiarkan masyarakat itu melakukan kritik kepada kolonial. Siapa aja yang melakukan penyamaran nama baik waktu itu kemudian bisa dicekal. Nah, itu kemudian tidak relevan dengan kegiatan jurnalistik yang dia melakukan kerjanya jurnalistik berdasarkan proses gatekeeping yang waktu itu saya lihatkan. Makanya ketika proses gatekeeping itu saya tulis di sini nih, ketika diadili, hakim pun menggunakannya. Maksudnya gimana wartawan waktu itu mendapatkan berita, lalu dia tanya lagi, wawancara itu ada saksinya enggak? Ternyata ada. Nah kemudian benar enggak dia telah melakukan klarifikasi itu? Ternyata benar. Jadi ada proses yang dilakukan oleh jurnalis, berbeda dengan ketika Hani misalnya cuma sembarang buat status misalnya. Jadi ketika itu mereka akan menunggu, biasanya absen bisa saya di tengah-tengah, kalau enggak di akhir, tergantung bagaimana mood di perkuliahan itu.